Pemirsa, banjir merendam puskesmas di Sukabumi, Jawa Barat hingga membuat sejumlah pasien harus dievakuasi. Banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah mengakibatkan kemacetan yang panjang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan Puskesmas Pelabuhan Ratu terendam banjir. Sejumlah ruangan pelayanan hingga perawatan terendam setinggi 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir tersebut, 10 orang pasien dan tenaga medis terjebak di dalam ruangan. Petugas Basarnas Sukabumi mengevakuasi pasien yang dirawat ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Basarnas melakukan evakuasi terhadap 10 orang yang terdiri dari pasien dan keluarga pasien dan pegawai Puskesmas Pelabuhan Ratu. Untuk tinggi air yang ada di Puskesmas Pelabuhan Ratu sekitar 50 cm sampai 1 meter. Sementara itu banjir juga merendam jalur Pantura di Kudus, Jawa Tengah. Antrian panjang kendaraan besar di jalur Pantura terlihat baik dari arah Semarang ke Surabaya atau sebaliknya. Kemacetan hingga 3 km ini akibat banjir dan curah hujan tinggi yang mengguyur sejak Senin pagi. Petugas dikerahkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas, namun belum ada rekayasa lalin yang dilakukan. Dari Sukabumi dan Kudus, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa warga asal Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor di kantor Kecamatan Cigudeg berlangsung ricuh. Massa yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin ini menagih janji Gubernur Jawa Barat pasca penutupan tambang di kawasan Cigudeg dan Rumpin. Kericuhan dipicu oleh kekecewaan atas sikap camat saat menemui pengunjuk rasa. Mereka menilai camat tidak membela warga karena tidak dapat menyampaikan keluhan warga pada gubernur. Akibatnya, massa yang kecewa melampiaskan amarahnya dengan melempari kaca kantor kecamatan dengan batu dan botol air mineral. Tidak hanya itu, massa juga memblokir jalan Cigudeg Bogor dengan membakar ban bekas. Ya, akan dibukanya tambang dalam jangka 3 bulan yang belum ada kepastian, dan tuntutan kompensasi yang dijanjikan sebulan 3 juta sampai saat ini belum turun juga. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Jalan Raya Cigudeg serta pelayanan masyarakat di kantor kecamatan lumpuh total. Warga mengancam akan menduduki kantor kecamatan Cigudeg hingga tuntutan mereka terpenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat iNews melaporkan. Pada kawan-kawan semua, tolong diingatkan bahwa sudah 1 tahun. Ratusan eks-karyawan Sritex memadati Pengadilan Negeri Semarang mengenakan pakaian hitam. Mereka mengaku mewakili lebih dari 8.000 eks-pekerja Sritex yang menuntut pembayaran pesangon dan THR. Dalam aksi tersebut, Korlap mengkritik kinerja tim kurator kepailitan Sritex yang dinilai lamban dan tidak menunjukkan progres. Mereka menuntut agar hak pekerja segera dibayarkan. Kita sudah memberikan waktu kepada kurator sampai dengan akhir Desember harus ada perubahan signifikan. Ternyata tidak ada, akhirnya kita melakukan aksi hari ini. Tuntutan kami ada 3. Bahwa 1, kita minta kurator, hakim pengawas mengevaluasi kinerja dari kurator. Yang kedua, kalau memang kurator kinerjanya tidak profesional, kami minta diganti. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja GCBP.
Para eks-karyawan juga menyoroti proses lelang aset perusahaan yang hingga kini belum membuahkan hasil. Mereka akan terus mendesak hak-hak mereka dipenuhi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, aparat kepolisian terus berjaga di sekitar lokasi aksi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Wisnuwardana, iNews melaporkan. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS datar 79-M.10-FT.1-11-2025 tanggal 5 Desember 2025. Dalam sidang putusan sela yang digelar di Pengadilan Tipikor, hakim menjelaskan poin eksepsi yang ditolak, meliputi unsur memperkaya diri sendiri, besaran kerugian negara, hingga keterkaitan investasi Google terhadap Gojek dengan proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Hakim juga menyatakan surat dakwaan terhadap Nadiem sah menurut hukum sehingga perkara ini akan dilanjutkan. M.1.FT.1-11. Tadi disaksikan lagi bahwa hari ini Pak Nadiem tetap nggak boleh bicara. Dibawa cepat-cepat ke bawah dengan tidak jelas alasannya apa. Ini banyak alasan-alasan yang juga kita tidak jelas. Misalnya tadi audit BPKP takut sekali diberikan kepada kita. Itu juga ada apa? Ada apa dengan audit BPKP tersebut? Tapi nggak apa-apa, kita jalanin aja. Pak Nadiem membuat pesan tertulis yang izin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menulis surat ini untuk dibacakan penasihat hukum saya. Walaupun saya sedih dengan penolakan eksepsi hari ini, saya... Kita ke kasus lain pemirsa, meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi haji 2023-2024, KPK belum menahan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfa Abizal Aziz sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi haji 2023-2024. Meski demikian, KPK belum menahan keduanya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Terkait penahanan Yakut Khalil Qomas dan Isfa Abidal Aziz, Budi mengatakan penahanan merupakan kebutuhan penyidik dan proses penyidikan masih terus berjalan. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. KPK juga mengungkap jumlah pengembalian uang dari Biro Travel Haji atau penyelenggara ibadah haji khusus mencapai 100 miliar rupiah. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah. KPK menghimbau agar seluruh pihak dan asosiasi Biro Travel Haji untuk mengembalikan uang yang berkaitan dengan kasus kuota haji.